Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Tidak lupa saya senantiasa mendoakan kepada seluruh teman-teman, mudah-mudahan senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan hasil buruan kemarin. Karena kemarin hujan jadi tidak bisa bikin di lokasi. Nah, ini alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan karena bambunya termasuk aneh, super unik, super istimewa. Ikuti terus penjelasan dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah semangat kita dalam berburu bambu unik. Ikuti penjelasannya, bambu yang kemarin saya dapatkan, bambu yang super aneh, super istimewa. Kita langsung saja teman-teman. Inilah hasil buruan kemarin teman-teman. Nah, ini yang paling istimewa. Ini juga aneh. Kenapa dibilang aneh teman-teman? Karena apa? Ini super unik. Nah, ini bukan jundar teman-teman. Nah, ini bukan junjung jerajat. Nah, ini memang sangat aneh dari proses penebangannya, kemudian waktu ketika di lokasi. Dibilang aneh karena jelas ini seperti junjung jerajat, padahal bukan. Yang jelas ini sangat unik. Dibilang unik karena pertumbuhannya tidak seperti bambu pada umumnya. Nah, ini pakemnya apa teman-teman? Nah, ini sebenarnya ini pakemnya ini rancang kencono teman-teman. Ini bambu rancang kencono atau bambu sisik naga atau alis yang zigzag. Ada juga yang nyebut bambu rantai bumi. Cuman ini anehnya banyaknya akar yang tumbuh, jadi alis zigzagnya ini tidak kelihatan. Nah, ini memang sangat jarang ditemui teman-teman, karena mayoritas bila bambu rancangan cono itu jarang yang keluar akar seperti ini teman-teman. Nah, keanehannya lagi, sebenarnya ini sudah ada sebulan yang lalu saya lihat, cuman di sebelahnya, sebelah bambunya ini ditempati oleh bebek teman-teman. Bebek yang bertelur, juga angrem dalam bahasa Jawanya, atau dierami. Sedangkan bebek itu memang sangat tidak lazim atau tidak semestinya bebek itu angrem. Kalau bertelur jelas itu sudah biasa, karena biasa dijadikan sebagai hewan untuk bertelur. Tapi kalau untuk dierami atau angrem itu sangat tidak lazim. Nah, ini yang paling bikin saya aneh teman-teman. Karena apa? Lazimnya bebek itu tidak angrem, itu sangat jarang. Itu perbandingannya itu 1000 banding 1. Nah, ini rancang kencono. Rancang itu rancangan atau ide, kencono itu emas. Jadi setiap apa yang kita rencanakan itu harus diperhitungkan matang-matang. Nah, ini rancang ini yang zigzag terus banyak akarnya, ini memberi gambaran bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak selamanya mulus. Terkadang jelas banyak rintangan, hambatan, terkadang naik, terkadang turun. Karena apa? Itulah perjalanan hidup manusia. Tidak ada yang mulus. Nah, seperti halnya
sebuah jalan itu tidak selamanya mulus, pasti ada liku-likunya, yaitu liku-liku kehidupan. Nah ini teman-teman, ini sangat istimewa, ini sedikit angker teman-teman. Nah ini pertama dulu saya lihat, saya kira ini junder, karena memang ini sudah saya potong sedikit ini. Ketika belum dipotong ini menutup semua. Jadi ketika saya lihat dari agak jauh ini seperti bambu junjung derajat. Nah setelah saya dekati, saya amati, saya kaji, ternyata ini masuk bambu rancangan sono. Tapi memang ini sangat super sekali, karena memang sangat jarang bambu rancangan sono gondrong seperti ini. Nah, ini jelas terkesan angkernya, apalagi ini ditunggui oleh bebek yang anger, dan jelas tidak lazim kalau bebek itu anger. Nah ini teman-teman. Nah kemudian ini, nah ini juga aneh teman-teman. Karena apa? Rumpun tersebut sering saya lihat, padahal rumpunnya itu tidak terlalu banyak, tidak rimbun. Nah tapi kenapa dari dulu ini belum kelihatan? Nah kemarin alhamdulillah ini kelihatan. Nah ini bambu apa? Ini bambu bercabang teman-teman. Nah ini dari bawah ini murni satu, kemudian menjadi dua. Walaupun ini yang satu ini memang patah dari alam ini teman. Ini bukti kalau ini memang patah dari alam. Jadi bukan patah karena ketika saya tarik dan lain. Nah ini buktinya. Nah juga ketika kemarin saya lihat, nah ini seperti ini teman-teman. Jadi ini kemarin saya kira ini pamekang jagat, karena memang dari sini ini ketutup batang bambu lain. Jadi saya lihat, nah seperti ini. Saya kira ini pamekang jagat, ternyata alhamdulillah bambu bercabang. Nah ini, padahal saya sering ke rumpun tersebut tidak kelihatan. Nah baru kemarin ini baru kelihatan. Nah itulah lika-liku pembolang teman-teman. Terkadang memang ada yang di luar logika, tapi jangan bahas itunya, karena itu jelas, karena setiap rumpun pasti ada penunggunya. Nah kemudian ini teman-teman, nah ini saya menemukan ini sudah dalam keadaan terpotong. Jadi ini mungkin sudah ada semingguan terpotong. Jadi ini saya kemarin tinggal ngambil saja. Nah ini bawah ini juga masuk rancangan sono. Nah yang menjadi aneh apa teman-teman? Nah ini teman. Nah dalamnya ini full teman-teman, dalamnya full. Nah ini jaminan asli alam. Nah, ini junjung derajat. Nah yang seperti ini, inilah yang dinamakan buluh berindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Ada yang nyebut juga galih bambu. Nah ini super istimewa teman-teman, karena ini bambunya agak kecil tapi isinya ini full. Ini full isinya. Nah ini dua sap. Ini memang sangat luar biasa ini. Nah pokoknya kalau hari kemarin itu memang sedikit aneh bagi saya. Inilah hasil buruan kemarin, hasil yang sangat istimewa, juga sangat angker.
Nah, ini tinggal saya bersihkan biar tambah gagah, tapi saya biarkan saja akarnya kayak gini. Biar apa? Biar terlihat angker, terlihat lebih berwibawa. Ini sangat luar biasa teman-teman, bambunya jumbo, mantap. Oke, mungkin kajian kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik, agar kita tahu nama pakemnya, gambaran-gambaran filosofi kehidupannya. Untuk masalah mitos dan lain-lain itu hanya sebuah keyakinan kita masing-masing. Yang jelas suatu benda apapun itu tidak boleh untuk disembah, karena jelas itu akan menyimpang. Tapi jadikanlah itu sebagai pengetahuan, jadikan itu sebagai motivasi agar kita lebih semangat lagi. Jadikan itu sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dengan mengaguminya, kemudian mengambil intisarinya, agar apa? Keimanan, keislaman kita bertambah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.